kembali mulu deh. Shalom semuanya. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang part 5 tentang menjadi ciptaan yang baru. Nah, tadi kan Umi bilang tuh kalau menjadi ciptaan baru. Menurut kalian apa sih maksudnya sebenarnya? Kalau menurut aku artinya itu hidup kita berubah setelah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Betul. Tapi kadang aku merasa meskipun sudah berusaha, tetap saja suka kembali ke kebiasaan. Wajar kok Mega, perubahan itu kan proses panjang, bukan suatu yang bisa selesai dalam satu hari saja. Nah, yang penting kita tuh mau bertobat dan terus belajar hidup sesuai dengan Tuhan. Jadi ciptaan baru itu lebih ke perubahan karakter ya? Ya misalnya tuh dari membenci menjadi mengasihi, dari suka berbohong menjadi jujur, kayak gitu sih perubahannya. Dan dari malas berdoa menjadi lebih rajin mencari Tuhan. Nah, kita juga bisa belajar mengendalikan emosi. Kayak dulu itu aku sih marah-marah setiap hari, setiap jam, setiap menit marah-marah. Tapi sekarang aku bisa berusaha lebih sabar. Jadi emang ya sabar itu memang tantangan yang besar. Betul. Tapi sebagai ciptaan baru kita harus berusaha menjadi karakter dari Kristus. Betul. Contoh lainnya kalau ada teman yang buat kita kesal, kita tuh nggak boleh langsung ngebalas. Tapi memilih tuh untuk lebih mengampuni dan memberi kesempatan kedua. Atau ketika ada kesempatan membuat Tuhan, kita memilih jujur walaupun susah. Atau ketika kita lihat ada teman sedih, kita peduli dan bisa menghiburnya. Iya, karena kasih adalah ciri utama ciptaan baru. Iya. Tapi jujur aja, jadi ciptaan baru tuh nggak mudah, kayak banyak godaannya. Setuju sih, kadang ketika emosi kita lupa kalau kita itu harus hidup baru. Kadang pengaruh teman juga berat. Ada yang mengajak melakukan hal yang tidak baik. Benar, tapi kita juga harus bisa nolak untuk melakukan hal-hal buruk. Itu sebabnya kita tuh butuh Roh Kudus yang menolong kita setiap hari. Nah, selain itu kita juga bisa saling menguatkan kan? Ya, kalau ada yang jatuh, yang lain harus membantu untuk mengingatkan. Betul, kita tidak berjalan sendiri. Nah, dan saling mendoakan juga suatu hal yang penting banget tuh. Tapi selain mendoakan, kita juga butuh untuk membaca Alkitab biar apa? Supaya iman kita tuh bisa semakin kuat di hari-hari. Nah, jadi kesimpulannya, ciptaan baru itu berarti berubah menuju hidup yang lebih baik. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi supaya hidup kita menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan itu memang pelan-pelan, tapi pasti. Dan kita tidak berubah dengan kekuatan sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan. Maka dari itu kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Jadi, mari kita terus berusaha hidup sebagai ciptaan baru setiap hari. Nah, aku mau nanya nih Michelle, apa tanda seseorang mulai hidup sebagai ciptaan baru? Tanda-tandanya itu yang mulai menunjukkan perubahan nyata seperti lebih sabar, lebih peduli, dan lebih taat kepada firman Tuhan. Aku mau nanya sedikit ya Omega. Omega, apa yang menurut kamu paling sulit dalam proses menjadi ciptaan yang baru? Yang paling sulit adalah melakukan kebiasaan lama, terutama kebiasaan yang sudah kita lakukan sejak kecil. Maka siapa yang menolong kita untuk berubah? Roh Kudus yang bisa menolong kita supaya kita bisa hidup selalu dalam jalan Tuhan. Dan kalau misalnya Arum, gimana sih cara kita bisa menjaga hati kita supaya perubahan itu tetap bertahan? Kalau menurut aku ya salah satunya itu dengan berdoa. Kenapa berdoa? Jadi itu kalau berdoa dan membaca Alkitab, jadi terus tuh banyak menghindari pergaulan-pergaulan yang buruk. Habis itu berteman dengan yang bukan seiman sih. Iya yang baik, terus pintar gitu. Terus kalau kita, apa langkah sederhana yang bisa kita mulai hari ini? Langkah sederhana yang bisa kita bisa mulai dari hal kecil seperti berkata jujur, meminta maaf, mengampuni, dan menunjukkan kasih pada orang sekitar. Mungkin podcast kita bab 5 sampai di sini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Guys, baru aja. Bye.